Nasi ulam. Resep diambil dari buku Indies Cookbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cookbook yang terbit tahun 1843 di Batavia. Indies Cookbook ini artinya adalah buku masak masakan India. Nah, India di sini artinya bukan negara India ya, tetapi adalah penyebutan untuk Indonesia pada masa itu. Nasi ulam itu sebetulnya apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan ulam? Banyak yang berpendapat bahwa ulam itu dari bahasa Betawi, artinya adalah kelapa. Menurut saya, ulam itu bukan artinya kelapa dan diambil dari bahasa Betawi. Karena nggak semua nasi ulam itu menggunakan kelapa parut. Nah, contohnya nasi ulam yang bisa kita temui di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Itu nasi ulamnya itu eh, ada berbagai lauk seperti perkedel, dendeng, telur dadar, cumi, ikan asin, dan disiram kuah semur kentang dan tahu gitu. Dan tidak memakai parutan kelapa ataupun yang seperti serundeng. Memang di beberapa nasi ulam di beberapa daerah ya, terutama daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan sampai ke Tangerang, nasi ulam itu modelnya banyak yang kering-kering yang dicampur, diaduk-aduk gitu dengan berbagai bumbu dan lauk, memakai kelapa juga. Nah, kata ulam ini sebetulnya kita bisa lihat di buku yang berjudul New Malays Netherlands Woordenboek. Itu artinya kamus bahasa Melayu Belanda. Melayu ini bukan Melayu Malaysia saja ya, tetapi saat itu bahasa Indonesia itu disebut juga bahasa Melayu. Dan ini versi yang edisi yang baru tahun 1930-an, tetapi sebetulnya buku ini versi-versi lamanya sih itu sudah terbit dari tahun 1800-an. Ada beberapa versi awal dari tahun 1800-an. Dan ulam ini artinya kita bisa lihat ya, ulam ini artinya sebetulnya adalah mentah. Jadi nasi ulam ini sebetulnya adalah nasi yang dengan berbagai lauk dan ditaburi atau dihiasi dengan sayuran-sayuran yang mentah. Itu adalah arti nasi ulam sebenarnya. Nah, kita baca ya resepnya ya. Nasi ulam. Ambil beras, campur sedikit beras ketan. Dulu cuci bersih dan kukus. Habis orong sama santan kelapa yang kental. Ambil sedikit ketumbar, jinten, dianyanya baru ditumbuk halus. Nyanya itu seperti disangrai ya. Bawang merah, kelapa parut, cabai, goreng semuanya sama sedikit mentega. Campur sama-sama dan sedikit terasi lagi. Kalau sudah goreng itu bumbu, campur dengan itu nasi dan taruh di kukusan sampai itu nasi matang baik-baik. Dan angkat dari api. Habis ambil udang kering dia goreng, lagi ikan teri kering dia goreng, dendeng robek-robek dia goreng, telur goreng, potong halus, campur sama itu nasi. Habis taruh di basi. Atas itu nasi taruh ketimun potong, bundar tipis. Terong potong tipis, kemangi, kacang panjang dia potong-potong. Nah, kita coba aja yuk resepnya yuk. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ini ada beras kira-kira 2 gelas. Kita tambahin ini ketan setengah gelas aja cukup. Nah, kurang lebih segini. Wah, hujannya makin gede ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Seperti biasa kita sangrai dulu. Kita giling halus ya. Nah, ini udah halus, kita giling bareng ini cabai, bawang, sama terasi. Terasinya kita masukin aja bareng, kita giling lagi ya. Ini udah kita giling halus. Tinggal kita tumis ya. Nah, di sini kita masukin semua bumbu-bumbu yang tadi kita halusin ya. Sama menteganya, sama itunya, butternya sekalian, sama kelapanya. Kelapa sangrai seperti ini ya, ini udah disangrai setengah mateng. Kita tumis semuanya di sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita
kita pisahin dulu. Nah, kita bikin nasinya dulu sekarang. Nasi campur ketannya ya. Kita masukin santan. Nah, ini bumbu yang tadi kita tumis udah masukin semua ya. Udah kita aduk-aduk. Nah, ini kita kukus. Kita kukus dulu ya sampai jadi nasi. Kita siapin dulu ini yang mentah-mentahnya. Ini terongnya kita potongnya gini aja deh. Timunnya potong bundar tipis katanya. Dan terakhir kemanginya. Kemangi kita petik aja ya. Nah, ini taburan yang mentah-mentahnya ya. Nah, untuk isiannya kita siapin juga nih. Telur dulu deh kita siapin ya. Kita aduk. Nah, untuk dendengnya ini udah direndam ya. Kita suwir-suwir dulu nih. Kita bikin dadarnya dulu ya, dadar tipis. Nah, ini telur dadarnya udah jadi. Kita taruh sini aja. Kita gulung dulu deh. Ini telurnya. Kita goreng ebinya. Kita masukin teri sekarang. Nah, kita masukin dendengnya. Nah, ini udah jadi ya, mentah-mentahannya sampai isiannya nih. Nah, ini dari kukusan kita dinginin dulu ya. Kita angin-anginin dulu sebentar biar nggak terlalu menggumpal. Nah, yang satu kita pisahin seperti ini ya. Seperti pada umumnya kalau kita makan isian taburan itu dipisahin. Satu lagi kita coba ikutin buku, kita aduk semuanya. Nah, ini kita aduk-aduk semuanya. Kita masukin dendengnya, teri, sama ebinya, sama telurnya. Dendengnya lagi deh. Nah, ini kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk. Kita cetak. Baru kita taburin sama yang mentahannya. Nah, ternyata kalau dilihat ya, lebih menarik yang ini ya, ternyata ya. Nasinya dicampur-campur gini, kalau menurut saya sih lebih menarik ya. Kita cobain yang ini aja deh. Yang ini kita pinggirin dulu. Nah, ternyata nasi ulam yang tercatat di buku resep awal-awal itu ternyata seperti ini. Nggak tahu juga ya kenapa dalam perjalanannya akhirnya ada beberapa versi. Salah satunya adalah versi yang pakai semur kuah sampai banjir begitu kuahnya. Tetapi enak sih, itu saya juga suka banget. Nah, tetapi resep awal-awal ini seperti nasi ulam Malaysia juga, tetapi nasi ulam Malaysia itu menggunakan banyak rempah-rempah yang sangat asing di sini, seperti daun kesom dan lain-lain. Nah, kita coba deh. Kita coba ini ya dulu. Barang ininya ya. Kacang panjangnya. Enak. Nasinya rempah gitu ya, baunya bau rempah nasinya karena ada ketumbar dan jintennya ini. Lalu rasanya ini rame banget karena kan dendengnya manis ya, ditambah lagi crispy garing-garing dari teri dan ebinya itu asin.
Jadi rasanya enak, teksturnya enak gitu. Kita cobain sama terongnya, terong mentahnya ya. Dimakan sama terong mentahnya enak. Coba kita makan sama ininya, sama kemangi dan timunnya. Kita ambil semuanya biar semuanya kena. Kita rasain kayak gimana. Enak loh rasanya. Begitu kena kemangi dan dendeng, itu kita baru ngerasain nasi ulam yang ada sekarang. Karena nasi ulam yang ada sekarang kan pakai cumi asin, pakai dendeng, pakai kemangi, dan itu yang bikin mirip. Kita coba lagi. Ini enak loh, enak banget malah. Oke. Sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi di resep berikutnya yang nggak kalah uniknya, nggak kalah jadulnya, dan nggak kalah enaknya. Dah.